dikasih ruang untuk klarifikasi. Saya ingin mengupas bagaimana slot alias judi online, fakta di baliknya. Saya akan menuju ke seseorang yang saya temui, ia merupakan admin atau pengatur judi online ini. Ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain deposit di situs kita. Depositnya berapa banyak? Uang gaji sampai habis, saya pernah dikirim foto, sedang hamil. Situs di luar kan bisa ditutup juga dari Indonesia, bisa diblok. Di blok 1, mereka akan bikin 3. Kong kali kong dengan aparat dan lain sebagainya, kok nggak ketahuan? Sebelum aparat datang, kita sudah dapat info. Menang kalah itu bisa diatur. Bisa diatur. Hari demi hari, judi online menarik korban. Belakangan, polisi gencar menangkap para bandar sindikat judi online yang kembali marak. Seorang penjaga warung kopi di Sidoarjo, Jawa Timur, ditangkap karena ternyata seorang bandar judi online. Pelaku mendapat keuntungan Rp300.000 per harinya. Untuk mendapatkan konsumen, pelaku menawarkan judi online jenis togel melalui pesan singkat di media sosial dan menyalurkannya ke aplikasi judi online. Dari semua 29% per 1.000 nanti. Per 1.000 29%. Berarti kalau misalnya itu harus setor 1 juta, berarti saudara ngambil 290.000. Seorang guru dan satu pekerja swasta di Pangandaran dijebloskan ke penjara karena menjual aset sekolah. Tersangka AR mengambil dan menjual sejumlah aset sekolah berupa laptop untuk modal judi online. Maraknya judi online kian meresahkan warga. Pada 9 September 2023, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri kembali menangkap 11 tersangka kasus perjudian online di Denpasar, Bali. Kita akan terus melakukan patroli cyber ketika ditemukan ya ada perjudian, ya kita juga akan berupaya untuk melakukan pengungkapan. Di samping itu kegiatan preventif juga kami lakukan koordinasi dengan Kominfo. Jadi sampai dengan saat ini kurang lebih ada 564 web ya perjudian yang bisa diakses oleh masyarakat kita, itu kita lakukan pemblokiran. Slot judi online bertebaran di berbagai laman seperti mesin pencarian Google. Bahkan selebritas alias influencer diduga juga terlibat mempromosikan konten judi online. Selamat malam pemirsa, fenomena slot atau judi online kembali marak. Rayuan setan itu terus-menerus mencari korbannya. Bahkan selebritas ternama pun terlibat dengan ikut-ikutan mempromosikan judi online di media sosial. Setelah aktris Wulan Guritno 2 kali diperiksa Barreskrim Polri, siapa lagi selebritas yang akan diperiksa polisi? Puluhan ribu situs judi online diberantas. Namun apa hasilnya? Mati 1, tumbuh 1000. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari bahkan percaya diri membuat pernyataan. Katanya dalam 1 pekan judi online akan disapu bersih. Apa iya bisa? Nanti saya akan menemui Menkominfo untuk menanyakan semua temuan saya. Dan saya pertama kali akan menemui Mr. X, seorang perekrut judi online yang telah merekrut ribuan penjudi. Eksklusif, ia bercerita kepada saya sistem kerja permainan judi online yang membuat pemainnya sulit lepas dari jeratan setan slot. Saya menemui Menkominfo Budi Ari Setiadi untuk menjawab segala hal terkait judi online. Saya Aiman Wicaksono. Anda menyaksikan The Prime Show with Aiman. Pemirsa, saya berada di sebuah tempat di Jakarta. Saya ingin mengupas bagaimana slot alias judi online, fakta di baliknya. Saya mendapatkan hal yang eksklusif, pemirsa, bahwa ada settingan khusus atau ada aturan khusus
yang ditujukan untuk judi online. Saya ingin mendeskripsikan sedikit seperti ini. Ketika judi online itu dipasang dalam tanda kutip oleh si pemasangnya, si pemainnya, ketika ia masang Rp10.000, Rp50.000, maka sampai berjuta-juta pun belum tentu ia diberi kemenangan. Tapi ketika ia memberikan Rp200.000, maka ada kalanya ia akan diberikan kemenangan. Tapi kemenangan itu selalu minus. Artinya apa yang sudah dia bayarkan tidak akan pernah kembali alias merugi. Dan model ini selalu diterapkan di dalam judi online. Jadi tidak akan ada yang pernah menang. Sebaliknya, pasti akan merugi. Saya berada di sebuah tempat di Jakarta. Saya akan menuju ke seseorang yang saya temui. Ia merupakan admin atau pengatur dari judi slot atau judi online ini. Dan ia tahu bukan hanya soal mengatur judi online-nya, tetapi ia juga tahu siapa saja korbannya dan telah terjadi apa pada korbannya. Saya akan menggali itu semua eksklusif di The Prime Choy Taiman. Saya harus masuk ke sebuah tempat ini. Ini bukan tempat tinggalnya, tapi saya janji kepadanya untuk bertemu di satu tempat dan saya diajak ke tempat seperti ini di sebuah kawasan di Jakarta. Saya harus nyebrang di rel seperti ini, rel tanpa penyeberangan. Dan pemirsa, saya temui, saya harus menyamarkan identitasnya, semuanya, nama dan juga wajahnya, serta di mana ia bekerja. Dan saya akan segera temui dia. Saya harus menyamarkan nama Mas, karena permintaan Mas dan juga ini sebagai sepakatan kita. Udah berapa lama di judi online atau slot ini? Untuk di judi online ini saya udah sekitar 1 tahun. Sebagai admin katanya? Sebagai admin. Ngapain itu admin? Kalau admin itu memang tugasnya hanya mengajak player atau pemain untuk deposit di situs kita. Depositnya berapa banyak? Sebanyak mungkin. Oke, berapa? Satu orang berapa misalnya? Minimal deposit itu di 50.000. Oke, nggak ada yang di bawah itu? Nggak ada, karena setiap situs itu beda-beda. 10.000? Ada yang 10.000. Oh, bisa dong berarti. Nah, 10.000 bisa? Bisa. 10.000, lalu nanti habis pasang lagi 10.000. Lagi 10.000. Paling besar berapa depositnya? Paling besar pemain yang saya ajak untuk deposit itu deposit di sekitar 1 juta. 1 juta rupiah. Dan semuanya pasti rugi? Semuanya pasti. Oke, saya mau tanya dulu. Yang 50.000 rupiah, kapan dia menang? Tidak ada yang menjamin untuk kemenangannya, karena di angka itu sendiri, kalau dia baru 1 kali deposit, Pasti kalah? pasti kalah. 50.000, 50.000 sampai 2 juta sekalipun misalnya dikumpulkan? Tetap kalah. Kalau dia bisa bermain dengan pola depositnya itu, untuk deposit pertama di 1 juta atau 500.000, deposit kedua tetap 500, deposit ketiga turun di 100, lalu 50, itu akan kebaca polanya dari sistem. Kalau si player ini saldonya sudah berkurang, Apa yang akan dilakukan? diberi kemenangan. Diberi kemenangan, artinya menang kalah itu bisa diatur? Bisa diatur. Oke. Jadi kalau awalnya deposit gede, lalu kemudian turun, dikasih kemenangan. Supaya dia puas dan merasa deposit gede lagi. Dan dia akan masang deposit gede lagi. Tapi kemenangan dia dikasih berapa itu misalnya? Katakanlah misalnya dia sudah keluar berapa tuh dari deposit-deposit itu? Katakanlah dia sudah keluar 2 juta. Ya. Mungkin dikembalikan hanya 1.800.000 atau 1.500.000. Oke, dia rugi 500 katakanlah. Karena nggak mungkin dia menang. Nggak mungkin dia lebih. Andai kata dia stop, dia punya saldo 1 juta, dia terus deposit di 100, lalu dia stop, dia malah rugi.
Misalnya gini, dia deposit, katakanlah totalnya setelah sekian kali deposit itu 1 juta. Tapi di pola yang sama, karena dia deposit di angka 100 terus. Iya, pasti kalah. Kalah. Kalau ada nggak mungkin misalnya dia berhenti pas 1,2 juta, dia deposit 1 juta, lalu dia stop di situ. Stop, ya rugi. Karena kan udah dapat 1,2 juta, untung 200.000. Pasti dia bakal deposit lagi. Nggak mungkin dia berhenti di situ. Dia berhenti di situ. Tidak ada sejarahnya selama Anda setahun di sana, Tidak ada yang ketika menang berhenti. Pasti akan main terus. terus. Karena kita punya data. Sekarang saya mau tanya, orang yang pasang, ya, apakah itu 10.000, 50.000, 200.000, 100.000, 1 juta bahkan sekali deposit? Yang mana yang terbanyak di antara jumlah pemasang judi online? Yang besar, angka yang besar atau angka yang kecil? Angka yang kecil. Yang berapa itu? 10.000, 50.000? Rata-rata 50.000. Rata-rata 50.000. Dan orang ketika deposit atau pasang 50.000 tadi, mau sampai 2 juta pun dia nggak akan pernah menang. Dikasih kemenangan 1 kali pun, Enggak. nggak akan pernah. Kecuali ketika dia 50.000, kemudian dikurangin jadi 10.000, Bisa. Ada kemungkinan dia dikasih menang. ada kemungkinan kasih menang. Tapi itu hanya kemenangan semu, supaya dia masang lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Sejauh ini, pernah ada yang orang menang besar, Ada. tapi dia masang jauh lebih besar. Betul. Dia masang itu di sekitar deposit 5 juta. Lalu dia dapat itu di angka 8 juta. Oke? Tapi kalau kita lihat historinya dia ke belakang, lebih banyak depositnya. Berapa yang Anda ingat? Itu bisa sekitar 12 sampai 15 juta. Dan dia sampai sekarang masih main terus karena dia merasa untung. Dia pernah merasa menang, sampai sekarang main terus. Dan ketika Anda lihat saat ini, pasti nilainya jauh berkurang, di bawah. Kita lihat player manapun, kalau kita lihat historinya, pasti lebih banyak deposit daripada withdrawalnya sendiri. Siapa yang mengatur itu? Kalau katakanlah kalau di kita itu bahasa judi online itu server. Tapi memang server ini tidak ada di Indonesia. Di mana? Biasanya dia di Kamboja, di Bangkok, lalu di Laos? Laos juga. Oke, 3 negara itu. Iya. Yang ngatur siapa? Apakah itu perintah Anda ini menang dan sebagainya, atau sistem dari mereka memang Memang sistem dari mereka di sana. Karena tugas kita sebagai admin, kita hanya mengajak orang untuk deposit. Tapi kita tahu gimana kerjanya di sistem ini. Oke. Dan Anda tahu semua, mereka pasang berapa, mereka deposit berapa, tahu semua. Mereka menang berapa, tahu semua. Tahu, karena kita bisa login akun dia dari. Anda pernah komunikasi dengan orang yang ada di Laos, Kamboja, Bangkok, Thailand? Belum pernah. Tapi Kabarnya orang Indonesia juga? kabarnya orang Indonesia juga. Tapi banyak atasan petinggi-petinggi yang di Indonesia banyak berkomunikasi dengan mereka dan kita tahu info itu dari ini. Petinggi di Indonesia, misalnya perusahaan Anda? Iya betul, kayak itu supervisor atau HRD misalnya. Ada HRD-nya? Ada. Ada. Berapa orang satu kantor itu? Satu situs itu satu. Satu HRD? Iya, karena di ruko itu bisa ada 5 sampai 6 situs. Untuk setiap lantainya itu bisa satu situs. Dan satu situs itu satu HRD. Untuk apa HRD-nya itu? HR-nya itu? Untuk mendorong kita agar lebih banyak lagi pemain yang mau Oh, merekrut pemain judi slot tadi. Kan sekarang ditutup-tutupin semua oleh Kemenkominfo, oleh macam-macam, pihak polisian ditangkap-tangkepin. Berkurang nggak? berkurang. Berkurang, tapi Di Indonesia. di Indonesia. Tapi banyak yang berangkat ke Kamboja. Oh, pindah saja mereka. Ulangi. Yang situs di luar kan bisa ditutup juga dari Indonesia, bisa diblok. Di blok 1 mereka akan bikin 3. Jadi hanya servernya yang berpindah. Tidak ada judi situs yang berkurang di Indonesia. Jadi jumlahnya tetap sama, bahkan tambah. Hanya jumlah di Indonesia berkurang, tapi kalau mau di luar negeri mereka justru malah bertambah. Ditutup 1, muncul 3. Di Indonesia pun bahkan nambah, tidak ada yang berkurang. Walaupun ditutup-tutupin. Kenapa? Yang jelas
untuk situs itu begitu kita diblokir, kita akan bikin situs yang baru. Pemirsa, kepada saya, perekrut judi online, ia mengaku pihaknya sudah mengetahui jika ada aparat yang akan merazia dan selalu bocor. Seperti apa? Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di The Prime Show with Aiman. Takut kong kali kong dengan aparat dan lain sebagainya, kok nggak ketahuan? Aparat datang, kita sudah dapat info. Sebelum aparat datang, kantor itu sudah tahu infonya. Puluhan selebritas dan selebgram terancam berurusan hukum karena mempromosikan judi online. Setelah sempat mangkir pemeriksaan, aktris Wulan Guritno telah 2 kali diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pada pemeriksaan pertama 14 September 2023, Wulan diperiksa kurang lebih 7 jam dan menjawab 23 pertanyaan. Sedangkan di pemeriksaan kedua 19 September 2023, Wulan menjambangi Bareskrim Polri pada malam hari. Dan aku senang banget dikasih ruang untuk klarifikasi, dan pasti aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Saber, sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, komedian Sule mengaku siap untuk dimintai klarifikasi soal kasus dugaan promosi judi online. Sementara di Pandeglang, Banten, polisi menangkap 4 selebgram. Mereka adalah ZU, SU, TM, dan RM yang kedapatan mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram pribadi mereka. Anda ini dapat komisi berapa per satu orang ikut deposit misalnya? Gimana cara perhitungannya? Komisi kita hitunglah bonus. Bonus itu per orang yang mau deposit dengan kita, saya bisa dapat komisi 100.000. Satu orang. Kalau dia depositnya 50.000 kan nggak mungkin Anda dapat. Iya betul. Itu di angka 500.000. Oke, kalau kecil-kecil Anda nggak dapat. Nggak dapat. Kalau angka kecil-kecil itu dapat di bonus bulanan, ya itu bagaimana kebijakan dari si pemilik situs saja. Nggak takut kong kali kong dengan aparat dan lain sebagainya, kok nggak ketahuan? Pernah dirazia. Tapi kita selalu tahu info. Sebelum aparat datang, kita sudah dapat info. Sebelum aparat datang, kantor itu sudah tahu infonya. Sudah tahu. Apa yang dilakukan? Bubar, pulang. Jadi ketika ada razia dan sebagainya kosong. Saya mau tanya, Anda tahu kan, Anda kan merekrut orang-orang di luar sana untuk bermain judi slot atau judi online. Ada berapa orang yang sudah Anda rekrut, kalau Anda ingat? 100 lebih? Bahkan hampir ribuan. Ribuan. Mayoritas mereka adalah orang tidak berpunya. Orang menengah bawah. Yang pasangnya mungkin mereka paksakan untuk 100.000 itu luar biasa. Pinjam sana, pinjam sini, mungkin juga bisa mencuri. Bahkan saya ajak mereka untuk deposit. Setiap admin itu punya trik. Iya. Mengajak si player agar deposit di angka yang besar. Aha. Kita kasih trik untuk biar deposit besar itu, kebanyakan mereka bilang tunggu, mungkin sore saya akan deposit. Saya lagi cari pinjaman. Apa yang pernah Anda dapatkan cerita dari mereka? Misalnya, keterpurukan apa? Ada yang mencelakai diri, mencuri, dan lain sebagainya, misalnya? Mencuri sih enggak. Paling menjual barang. Oke. Uang gaji sampai habis. Oke. Bahkan sampai istrinya lagi hamil itu. Saya pernah dikirim foto keadaan istrinya yang perutnya sudah besar, sedang hamil. Karena dia sudah kalah banyak, sampai hampir 3 juta. Dan itu pinjam semua? Iya, dia pinjam semua.
saya dengan kata-kata kekecewaannya kepada saya bahwa istri saya lagi bunting dan saya membohongi dia dengan menjanjikan kemenangan yang nggak pernah dikasih. Apa yang terjadi selanjutnya dengan dia? Sampai situ kita hanya bisa blokir, lalu putus komunikasi. Banyakan dari mereka pemain-pemain judi ini pekerjaannya apa? Karyawan swasta. Yang di bawah? Yang di bawah itu bisa jadi ojol, ojek online. Oh, banyak ojol. Banyak. Itu ratusan mungkin. Bisa ratusan. Oke, apalagi karyawan swasta tadi apa misalnya, office boy dan sebagainya? Office boy, bahkan ada yang chef. Kalau di bawah itu kebanyakan tuh ojol selama ini ya. Selama ini ojol, OB, dan cleaning service. Dan itu jumlahnya ratusan. Bisa ribuan. Bisa ribuan. Bisa ribuan. Itu baru satu, saya sebagai admin, saya punya player yang di atas 1.000. Ada berapa orang seperti Anda? Satu lantai itu bisa ada 15 orang. Wow, kalau Anda aja bisa 1.000 lebih, berarti ada 15.000 orang yang mungkin direkrut. Luar biasa. Dan mayoritas dari mereka menengah bawah. Ojol, supir ojol ya, cleaning service, supir angkot, juru masak ya. Bahkan ada yang dari mereka depresi berat? Ada, bahkan sampai memaki-maki kita dengan kata-kata yang kasar, kotor, bentuk depresinya dia, kekecewaannya dia. Kita sebagai admin hanya bisa menutupi itu semua. Saya ingin bertanya, apakah Anda tidak merasa berat hidup ini ketika Anda membuat ribuan orang lain susah? Sangat berat. Tapi Anda tetap lakukan? Karena kebutuhan. Dari kerja di Jakarta itu susah. Dengan gaji yang besar, kerja yang santai. Kerja santai? Kerja santai. Kita kerja di sana seperti orang main warnet. Gimana masuknya supaya orang itu mau ikut judi online? Kita cukup cuma WhatsApp, semua database sudah disediakan. Hah? Oh, di Kontak WhatsApp. sudah disediakan. Kita hanya tugas kita WhatsApp satu-satu dari mereka. Dari 100 yang di WhatsApp ada berapa yang ikut? Bisa 15, bisa 20. 20%-nya rata-rata. Oke. Yang lainnya tidak menggubris ya. Bahkan ada yang ikut namun tidak melalui kita. Kita hanya mengajak, lalu dia tertarik, tapi dia tidak melalui kita. Kalau dia tidak melalui kita, artinya dia daftar sendiri. Oke. Tapi tetap di situs kita. Tapi bukan player saya yang... Apa yang ingin Anda sampaikan terakhir kepada mereka-mereka yang belum ke judi online dan mungkin Anda ajak, tapi saya yakin bahwa ini adalah suara dari hati Anda sebagai bagian dari tanggung jawab Anda yang masih memiliki hati nurani. Untuk yang belum pernah terjerat, jangan pernah sekalipun mencoba. Karena yang bahaya ketika sekali mencoba lalu berhasil. Tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Bertahun-tahun dia akan terus mencari. Baik. Terima kasih, Bung. Semoga ini adalah wawancara terakhir kita ya. Semoga setelah ini Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan tentu juga bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi sempat membuat pernyataan kontroversi di mana akan memajaki judi online dan berjanji akan mensapu bersih judi online dalam 1 pekan. Bagaimana sesungguhnya pernyataan ini? Apa ia kemudian bisa memberantas semuanya? Dan bagaimana kepastian dengan pemajakan judi online? Saya akan mewawancarai khusus Menkominfo Budi Ari Setiadi sesaat lagi di The Prime Show with Aiman.
fenomena judi online merajalela hingga mencekik para korbannya. Mereka yang bermain judi online umumnya tergiur mendapatkan uang dengan cara instan dan mudah. Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini telah melakukan pemblokiran sebanyak 90.000 situs judi online. Pada masa Joni Plate, Kominfo memblokir situs judi online sebanyak 94.000 konten judi online. Sementara saat Menko Polhukam Mahfud MD ditugaskan menjadi PLT Menkominfo menggantikan Joni Plate yang menjadi terdakwa dugaan korupsi BTS 4G, Kominfo memblokir 97.685 konten judi online. Saat ini Menkominfo Budi Ari Setiadi telah memblokir lebih dari 100.000 konten judi online. Di Indonesia, fenomena judi sudah berlangsung sejak lama. Di masa Ali Sadikin menjabat Gubernur DKI Jakarta, ia membuat judi sebagai kegiatan yang legal. Kebijakan Ali Sadikin itu pun menuai kontroversi. Kala itu Jakarta dalam kondisi perekonomian terpuruk dengan kondisi memprihatinkan. Atas dasar itulah muncul ide bagi Ali Sadikin melegalkan perjudian dengan alasan memulihkan kondisi ibu kota. Pemirsa, judi online sudah marak sejak lama. Tiap menteri berganti, pemberantasan judi online juga tidak pernah berhenti. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, mencatat perputaran uang judi online tahun ini, 2023, yang belum sampai Desember ini, sudah mencapai hampir 200 triliun rupiah. Saya ulangi, 200 triliun rupiah. Saya akan menemui Menkominfo Budi Ari Setiadi di kantornya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk mengonfirmasi uang setan perjudian. Dan pemirsa, saya sudah berada di ruangan Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi. Saya ingin masuk ke ruangannya. Saya ingin bertanya soal pertama, bagaimana dengan penutupan judi online yang mati 1 tumbuh 1000? Yang kedua, benarkah ada rencana untuk pemajakan judi online yang berarti akan melegalkan judi online? Ini yang paling penting. Saya akan masuk ke dalam untuk menanyai 2 pertanyaan inti tersebut. Iya. Saya menuju ke ruang kerjanya. Pak Menteri Budi Ari Setiadi, Menkominfo. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Saya sebelah sini, Pak. Oke. Ya, ini mentang-mentang Ketua Umum Projo Jokowi, ruangannya Pak Jokowi semua nih. Iya, juga Presiden yang beri tugas ke kita. Jadi capresnya siapa nanti belum tahu ya? Belum, tunggu aja. Kita nggak bicara capres soalnya, Ya. tapi kita bicara soal judi online. Yang pertama, mati 1 tumbuh 1000. Percuma ditutup 2 bulan menjabat sebagai Menkominfo, ada ratusan ribu. 200.000 tepatnya. 200.000 situs judi online itu. Ya. Tapi tumbuhnya berapa banyak? Ya begini, memang mereka ganti nama, ganti tempat, ganti alamat. Tapi kan itu dengan satu jurus. Jurus lain kan masih banyak. Apa tuh? Rekeningnya diblokir. Oke. Operator seluler udah kita ingatkan. Nanti internet service provider juga kita minta untuk menutup semua fasilitasi apa yang memfasilitasi judi online ini kita tutup. Terus platform juga. Tadi juga saya ketemu Google, ketemu YouTube, ketemu Meta. Semua saya bimbau untuk menutup judi online. Ekosistemnya kita buat sehat. Jadi selain ditutup situsnya, follow the money, Uangnya juga kita. Tapi masih banyak yang berkeliaran, masih banyak yang beroperasi, masih banyak yang main. Ya, menurut saya sih, hemat saya per hari ini kondisinya sudah jauh sangat lebih baik. Mereka sekarat. Loh iya pasti dong. Yakin? Yakin dong. Kan juga kita cek di bawah. Gimana tuh cek di bawah? Ya cek laporan di bawah masyarakat itu berkurang drastis. Karena apalagi dengan kepastian bahwa rekeningnya kita tutup, ini kita blokir situsnya, terus juga semua kanal connectingnya juga kita tutup. Enggak, kita buat tidak nyaman. Kita kan orang yang optimis bahwa judi online ini masih ada, iya. Kita belum bisa berantas 100% per hari ini, iya. Tapi pasti mereka juga ngerasakan. Banyak kok yang udah ditutup dan udah menjerit kok. Dan mungkin itu bisa ditutup 100%? Nggak akan mungkin. Begini loh, digitalisasi ini kan juga memungkinkan banyak pihak yang melakukan, termasuk juga yang nanti yang virtual phone number atau VPN itu juga nanti kita susun strategi-strateginya yang tentu tidak mungkin kita buka semuanya di publik strateginya, tapi
buat kami keseriusan ini nyata. Maksudnya VPN Virtual Private Network. Betul. Jadi VPN itu mereka nggak bisa gunakan lewat di Indonesia, seolah-olah mereka akan gunakan Iya. di luar negeri. Karena memang servernya Loh, bukan di sini. Nanti Laos, ada. Kamboja, Thailand. Iya nanti ada, betul itu di ASEAN, di Filipina, di Kamboja, di Laos. Ini kita udah tahu kok semua servernya di sana. Walaupun pemainnya di sini. Dan mereka sana orang Indonesia juga. Iya, kita tahu. Bukan kita nggak tahu semuanya. Kalau kita lakukan langkah-langkah ini kan kita udah tahu semua dari A sampai Z-nya mereka. Kan tapi ada sesuatu yang harus kita komunikasikan ke publik, ada yang enggak. Oke, ada sesuatu kayak orang politik juga nih, sesuatu yang dikomunikasikan. Ada panggung depan, panggung belakang. Ya pastinya. Kan maksud kita mau melangkah kita bilang-bilang. Ya keburu pasang kuda-kuda dong. Jadi panggung depannya yang Kalau habis kita lakukan, kita komunikasikan oke. Oke. Gitu. Kalau saya mau begitu ya ketahuan dong. Oke. soal kerjasama dengan aparat penegak hukum Semua kita dari Kemenkominfo. komunikasikan. Jadi sistem pembayaran itu kan urusannya Bank Indonesia. Ya. Pengawasan perbankan urusannya OJK. Aparat penegak hukum kepolisian. Kita komunikasi terus tentang langkah-langkah ini. Yang pasti kita serius loh buat ini semua. Kenapa tiba-tiba judi online? Oh, itu perintah Pak Presiden Jokowi. Perintah Pak Jokowi. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat, merugikan masyarakat, terutama ini judi udah nyampe ke rakyat kecil. Oke. Bayangkan sehari 30.000, sebulan 900.000, setahun 10,8 juta. Satu orang tuh. Satu orang. Ayahnya Ada nggak 20 juta orang yang main? Meresahkan terus. Begitu. itu buat generasi ke Bahwa depan. apalagi itu kan uang harusnya bisa dikonsumsi atau bisa digunakan ke hal yang berguna. Begitu loh. Kenapa cuma dipakai untuk candu? Pasti adiktif, pasti candu. Nah, kita ingin melindungi judi online ini jangan sampai merusak masyarakat kecil dan juga generasi akan datang. Pasti kecanduan, pasti adiktif, tapi mau dipajakin yang artinya legal. Nah ini pertanyaan yang paling penting nih. Nah. Tapi saya bertanya, pernah, ini saya sebutkan ya, 4 September 2023 pada saat rapat dengan DPR. Iya. Disebutkan ada rencana dari Menkominfo Budi Aris Itu Setiadi. salah juga media. Nah, masih. Saya konfirmasi begini. Saya berdiskusi Jangan dengan- dulu, nanti setelah jeda baru saya berikan kesempatan. Jadi mau majakin judi online. Soal mau majakin judi online satu hal, tapi kalau dipajakin judi online artinya akan Ya itu dilegalkan. justru makanya. Oke, kan arahnya ke sana. Nah gini. Jawabannya seperti apa? Begini. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Pemirsa, apapun nama dan bentuk judi, semuanya adalah perbuatan keji. Jauhi dan jangan sekali-kali didekati, karena pasti akan terus diminati. Janji kemenangan, apalagi kekayaan, hanyalah bualan dari sang bandar. Langkah berani pemblokiran situs dan rekening menjadi kunci pemberantasan judi agar tak ada korban lagi berjatuhan dan ekonomi rumah tangga bisa bertahan. Dan jangan lupa, penegakan hukum yang terus berjalan. Saya Aiman Wicaksono beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Masih bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Menkominfo, Pak Budi Aris Setiadi, yang juga Ketua Umum Pro Jokowi, relawan Projo. Ini bukan hanya MNC, ada banyak nih, ada Tempo, ada Kontan, ada CNBC, ada macam-macam ya. Termasuk juga Ya tentang yang lain. Ya. Jadi begini loh. Jadi pertanyaan saya ulangi Ya. supaya jelas ini. Menkominfo pernah menyebutkan akan kemungkinan memajaki judi online. Yang kalau dipajaki maka pengertiannya judi online akan legal. Ya. Jadi begini loh, ini sekaligus juga memberikan klarifikasi penjelasan. Saya diskusi dengan beberapa pihak tentang kemungkinan kalau nggak dipajakin aja. Walaupun saya bilang bahwa judi ini kan masih ilegal. Betul. Secara hukum, aturan dan perundang-undangan Indonesia judi ilegal. Bagaimana mau dipajakin kalau ilegal? Ya kan? Walaupun kita jelasin kondisinya, bahwa di beberapa negara legal, cuma di Indonesia doang ilegal. Oke. Kamboja legal. Tapi rencana itu sempat tercetus, gimana ceritanya? Bukan rencana, saya diskusi dengan berbagai pihak, dengan beberapa pihak. Ya. Mereka kenapa nggak dipajakin aja? Kenapa enggak? Saya kan bilang Menceritakan waktu itu. Menceritakan.
bukan saya mengusulkan dipajakin. Kalau dipajakin betul saya mengusulkan dilegalkan dong. Tapi kalau menteri ngomong seperti itu kan berarti ada keinginan jangan-jangan menterinya juga setuju nih untuk majakin atau testing the water. Bukan. Ini kan kondisinya kan kita kan undang-undang kita, peraturan kita masih dengan tegas mengilegalkan judi. Judi itu tindakan ilegal. Memang itu cost yang harus dibayar kita, negara ini, di tengah kemajuan teknologi digital yang ada. Tapi buat saya kan, ini dampaknya udah terlalu merusak rakyat kecil. Jadi kalau dari sisi pribadi sendiri, saya mau komitmen nih, mau tanya. Menkominfo Budi Aristiadi nggak pernah setuju dengan pemajakan judi online. Saya sangat tidak setuju. Karena judi ini sebagai tindakan ilegal, secara hukum juga diatur, dilarang gitu loh. Sehingga langkah-langkah pemberantasan judi online ini harus komprehensif. Kita siapkan langkah-langkahnya, dan tujuan kita kelihatan kok. Begitu dampaknya di masyarakat, dampaknya di masyarakat kecil terutama. Sekarang kan volume mulai berkurang, saya yakin. Apalagi nanti, lihat aja tunggu, masih ada banyak langkah-langkah yang saya lakukan. Meskipun ada pihak yang mengatakan bahwa kalau ilegal aja bisa 200 triliun, apalagi ketika legal ya, berarti luar biasa. Berapa pajak yang besar sekali. Kalau dulu meminjam misalnya zaman Pak Ali Sadikin yang sempat ingin melegalkan judi, lalu kemudian digunakan dananya untuk pembangunan, apakah pemerintah sempat berpikir untuk situ? Masyarakat kita bisa nerima enggak? Karena buat saya yang pasti bahwa judi atau perjudian ini kan secara hukum kan tindakan ilegal, tindakan yang melanggar hukum. Sehingga soal wacana, diskusi mengenai bagaimana kalau nggak judi nggak bisa diberantas, dilegalkan saja, dipajakin saja, diskusikan saja. Kalau saya posisi saya serah aja. Saya sih pokoknya selama tindakan saat ini kan judi kan posisinya tindakan ilegal, ya gitu tutup. Begitu. Kalau ada yang lain, terserah gitu. Tapi sekarang saat ini kita tegas menindak semua hal-hal yang mengenai judi dan perjudian khususnya di ranah digital. Begitu. Tidak hanya judi online, juga pinjaman online. Semuanya Nah, itu masuk kagak ke ada dalam. tuh. Habis judi online, pinjaman online ilegal. Itu sama juga tuh. Itu sama-sama lingkaran setan. Lingkaran setan. Orang banyak yang nggak bisa keluar dari situ karena adiktif atau karena terkunci. Jadi kalah pinjaman. judi, pinjam, Betul. pinjol, Itu sahabat tuh dua. itu adik kakak. Saudara kandung. Apa yang bisa Anda sampaikan soal ini? Bagaimana kemudian pemerintah Nah, gini, masuk tangannya dalam masalah dalam beberapa waktu ini kita sedang identifikasi, kita susun rencana-rencana, karena dalam beberapa waktu ke depan juga kita akan melakukan langkah-langkah yang strategis dan komprehensif mengenai pinjaman online ilegal. apa itu? Ya nanti, maksudnya kalau mau rencananya di ini, Bocorin dikit dong. ya kita akan tindak tegas ya, intinya gitu. Capres nggak dibocorin, Enggak. soal rencana juga nggak dibocorin juga. Bukan, nanti soal tindakan tegas kita tentang pinjaman online ilegal yang pasti akan membahagiakan terutama bagi masyarakat yang terkena dampak dari pinjol ilegal ini. Sama aja kayak capres nggak dibocorin, cuma Ya, dikasih tapi harapan. pasti yang pasti itu kalau caranya tunggu aja waktunya gitu. Nanti keburu dia lari. Tapi yang pasti kami akan menyelamatkan rakyat dari lingkaran setan atau pengaruh buruk Pinjol. ilegal. Karena luar biasa itu, bukan hanya soal keterpurukan, tapi bahkan sudah mengorbankan jiwa. Banyak sekali yang terjadi seperti itu. Terakhir Pak Menteri, apa yang bisa disampaikan kepada publik terkait dengan judi online plus adik kakak tadi, pinjaman online, pinjol? Jadi begini, bahwa judi atau perjudian ini kan tindakan ilegal. Yang berikutnya, judi dan perjudian ini memang merusak generasi muda. Karena uangnya tadi, saya besaran uangnya yang kita bisa pakai, harusnya kita pakai buat makanan yang bergizi atau memberikan insentif buat anak-anaknya dengan produk-produk yang bergizi, yang mencerdaskan, protein dan sebagainya, malah habis untuk kegiatan atau tindakan-tindakan perjudian. Jadi memberantas judi online ini berarti menyelamatkan masyarakat Indonesia dan generasi muda dan generasi yang akan datang di Indonesia. Itu mission of sacre-nya, itu tugas suci dari pemberantasan judi online adalah. Dan orang tua harus sadar ketika mereka menghabiskan untuk judi online, maka ada yang dikorbankan, yaitu generasi bangsa. Ya, ini merusak saat ini, merusak kondisi masyarakat saat ini, destruktif dan juga merugikan generasi yang akan datang. Kemajuan digitalisasi ini justru malah membuat masyarakat semakin maju, semakin produktif dan semakin
sehat bagi Punya manfaat. punya manfaat bagi kemajuan Indonesia di masa-masa yang akan Kita datang. tunggu lompatan-lompatannya. Terima kasih Pak Menkom. Yang mati kita serius dan berharap dukungan dari semua pihak terhadap pemberantasan judi online ini yang sudah sangat merasakan masyarakat, guru mencuri laptop, keluarga bercerai karena suaminya bermain judi online. Juga saya himbau terlibat hutang, belit hutang, dan juga saya menghimbau kepada kaum perempuan di Indonesia yang punya pacar dan suka main judi online, putusin aja, gitu, supaya jangan bergaul dengan lelaki yang hobinya judi online. Dan sebaliknya. Terima kasih Pak Menkominfo Budi Ari Setiadi. Mudah-mudahan ada lompatan-lompatan yang kita tunggu nanti. Apa yang kemudian akan dilakukan, tentu ini menunggu karena sungguhnya Indonesia bisa dikatakan darurat digital ya. Ya, darurat judi online. Judi online yang harus kemudian diberikan treatment atau perlakuan dari